Berani bikin gue stres, parah. Kayaknya hari ini gue gak ada callingan. Enggak, tadi Mas Angga yang minta. Lah gue kan belum siap ya. Gue nanya, enggak lo pengen adegan ini gimana? Ya lo kan aktor, lo yang pikirin lah. Ini tuh bikin kita semua pusing, bla 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 bla. Pokoknya lumayan panjang lah. Terus gue minta maaf banget ya enggak. Soalnya gue baru kepikiran nih gini. Banyak banget pakai practical scenes. Bener. Jadi ledakan-ledakannya beneran. Tapi ya tentunya semua dilakukan dengan protokol yang baik ya. Gue taruh sebelah Ciko, terus kita berdua latah. Gitu. Abang berat banget coy. Senjata beneran. Senjata beneran gitu. Bagus banget. Jadi kita taruh paket di mana lagi nih? Tanggal berapa nih kita? Tadi sih udah ditaruh satu paket. Udah taruh ya? Paket apaan Mas? Belanjaan plan. Wes, bukanlah paket yang akan ditaruh sama Arok di film 13 Bom di Jakarta. Keren ya? Paket ke-5 akan segera kami ledakan. Pas banget. Boleh. Masuknya oke juga ya. Bisa. Biar kita lihat. Belajar dari istri aja. Aduh Ciko. Dita yang ngomong kenapa jadi Ciko? Enggak, kalau itu sih Aman lah. Kamu suruh sih. selamat Kamu datang jangan di. panik kalau handphonenya kenapa-napa. Weh, pasti kamu kenapa-napa ya? Jangan panik ya. Oh, jangan panik. Beneran. Seru CGV. Aduh, saya juga ikutan panik nih. Selamat datang di CGV ngobrol seru bareng Cash 13 Bom di Jakarta. Tak kenal maka kata sayang. Kalau udah sayang, selalu ngajak ketemu. Kenalin gue Magang. Nama gue Jomai Timu. Di sebelah. Saya Arok. Ini ada, ya kalau agak serem ya ini. Ada Arok ya namanya ya. Nah, Putri berperan sebagai Karin. Mas, siapa Mas namanya Mas? Ciko Kurniawan, saya berperan sebagai Oscar. Saya Ardito, saya berperan sebagai William. Saya Arok berperan sebagai Rio Dewanto. Bukan Kebalik. Aduh, jangan jadi serem nih. Guys, thank you for coming. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Gokil. Akhirnya gue bertemu Arok juga nih yang dari kemarin gue lihat di trailer. Bagaimana? Gue buka boleh kali ya? Pengap dulu. Kelihatan kan? Bukan Jeffrey Nicole ternyata. Ternyata bukan. Pertanyaan lo dari lobby kayak gitu tadi makanya. Gue tuh mengidolakan dia soalnya. Guys, CGV tuh terkenal dengan pertanyaan yang tidak pernah template. Ya. Alhamdulillah. Sudah siap nih ya, pertanyaan mind blowing pertama nih. Asik. Ntar kalau tempat kita protes ya. Waduh. Langsung dibom. Main blowing itu berarti pecah belum? Langsung aja. Nih deh. Udah siap nih ya. Ya. Pertanyaan pertama. Ya. Kalau misalkan kamu dapat ancaman bom yang meledak dalam 13 detik, hal pertama yang kamu lakukan adalah? Bom apa ya? Tapi Bom waktu? Nah, bisa. Waktunya berapa lama? 13 detik lagi nih meledak. Ngapain? tunggu dulu, ancaman bom 13 detik lagi Iya, 13. meledak. Meledak 13 detik lagi. Gua Bakal ngapain? aduh, pengen ngomong ini tapi terlalu Telepon nyokap vulgar lah. ya. Boleh, kita sensor ntar kita blip. Kita blip. Seenggaknya gue kalau ada istri gue ya tapi kalau gue sendirian setidaknya gue mengeluarkan itu. Manual. William. Gua kalau misalnya di sosok William, gua akan mencoba untuk stop bom itu akan terjadi. Kalau di sosok Ardita, gua salawat sih. Oh nih sosok di sosok peran nih. Boleh. Kalau sosok Arok sih gue samperin bomnya, gue tungguin. Buar. Biarin aja pecah-pecah. Ardito akan solawat. Ciko. Ayo nih meledak lah. Kalau ada bom, gue marahin itu bomnya. Aduh. Wah, lu bisa jangan meledak-meledak begitu, katanya. Tapi bom dimarahin tuh. Tapi tetap meledak. Suruh tenang biar nggak meledak-ledak ya. Biar nggak meledak-meledak. Gue lari pun kena gitu. Tapi kalau misalnya gue jadi Oscar. gue siapa sih? Kalau misalnya gue jadi Oscar ya Gue siapa sih? Saya siapa? Saya siapa? Ya kalau misalnya gue jadi Oscar, gue bakalan coba buat disarm itu. Disarm kok, oke. Itulah pertanyaan pertama CGV yang berbeda. Emang Mbak Putri Emang nggak ada nggak kelihatan, jawab nggak santai. ada. Ya. Ini kan era dimana perempuan dianggap sama gitu kan.
Jadi Sama tadi jawabannya nggak sama sih. Kesempatan menjawab itu Era nggak sama di mana tadi. perempuan dianggap sama. Coba jelasin dulu, boleh Ya, nggak? di mananya? Sama tuh Di terlalu dia luas. tadi. Coba dijabarin. Yang Sama tadi ya. dong, di-explore dong, di-explore dong. nggak kita sensor. Perempuan dianggap sama maksudnya kayak, oh ya udah kalau nggak mau jawab, ya sama aja. Oh iya, kan manusia. Iya. Sama. Kenapa Tapi harus kan di dia kan nggak kotak-kotakan bilang nggak mau perempuan Iya laki? sih. Ya udah salah gua. Ayo kakak Karin jawab kalau mau jawab. Seru ya di sini ya, dibelain. Ya, sebenarnya tapi kalau aku sih sebagai putri telepon nyokap kali ya. Teleponnya. Mungkin itu yang aku paling kangen sekarang karena jauh nyokap gue. Terus kalau sebagai Karin panggil Emil, nggak tahu mau ngapain. Emil dari Indra Bimo hari ini tidak ada di sini. Iya. Banyak banget pemain kita ada Iya. ada Nika Anjani, Ada. sebagai kita, Lukman Rosadi. Ada Muhammad Khan, Yes. ada Mas sebagai Waluyo, sebagai Waluyo. Mas Rosa, Mas Rosadi, Lukman Rosadi sebagai Damaskus. Damaskus, Terus ada si Andri Masadi Andri Masadi, sebagai Fajar, Fajar. Mhm. Ada siapa lagi? Malik, Asmara, Oh, Aksara Dena. Aksara Dena. Asmara Dena. Asmara. Tadinya di sini Maaf saya deh. juga berperan sebagai Angga Sasongko, cuman nggak dapet. Nggak dapat perannya. Boleh. Ada Lutesya juga sebagai Iya, Ayo, Lutesya. Agnes. Agnes. Menarik sekali ya. Ini ensemble cast yang yang ini ya, apa namanya? yang itu. Itu. Iya, yang inisiatif soalnya hostnya nggak nyebutin cast-cast yang lain. Iya memang di sini cuma 4 kok. Kenapa gue sebutin semua? Ya kan Ya hadir udah. 4 doang. Iya. Gimana Coba sih, gue belain lo lo. Slow. Oscar keren banget. Guys. Asik. Udah akrab. Sedulur dong, hai, sedulur. Sedulur. Iya, Sedulur. Putri. Itu bahasa Jawanya. Hai, apa Saudara. saudara. Saudara-saudara. Sedulurku. Asik. Jelaskan dong masing-masing peran kalian. Arok Ah, pakainya. template. Template ya? Anjir. Template Nggak sering banget tuh di template. mana-mana ditanyain itu. Ya. Tapi kan belum tentu semua nonton satu-satu kan. Oh, iya. Ya benar. Tapi memang Kok iya. berpihak ke dia sih? Iya dong. Bilain bang, lunjak bang. Karena ini hari ini promo pertama masih semangat. Ah, iya. Nanti yang selanjutnya Iya. udah mulai. Iya, Kita udah 3 hari loh, Bang. Bioskop. Kalau ngomong bioskop nggak usah disebutin lagi, aku capek ngeditnya. Nah, setelah ini bukan promo di bioskop kok kayaknya. Iya, oke. Bagaimana karakter dari William dulu deh? Karakter William itu adalah seorang IT, terus dia adalah program developer. Dia adalah sosok yang dia panikan ya. Panikan, nerd banget. Terus dia punya tunangan, ini sayang banget sama tunangannya. Terus habis itu dia nggak bisa ngomong orangnya, emang terlalu nerd aja gitu. Jadi gue sosok ini membutuhkan sosok yang lebih bacot aja sih, lebih lebih bacot aja. Itu udah bagus banget loh itu. Outspoken gitu. Outspoken gitu. Jadi membutuhkan sosok Oscar gitu, dan kita emang bener-bener pairing untuk bikin startup company yang bergerak di uang digital atau uang digital. Oscar gimana? Oscar gimana? Gimana baik lu? Iya baik juga gua. Thanks for asking. Kalian ini teman SMA dulu ya? Iya. Kita satu SMA bang. Di Komdak. SMA 13 Jakarta bro. Asik. Ya, Oh, oke, iya. jadi Oscar, ya kerja dulu kalau nggak dia kesian. Iya, Oscar itu Ya boleh masuk. Tidak akan kita edit juga produser Iya. kita. Aman. Sumpah. oke. Lewat aja nggak apa, lewat gitu suruh. Gimana Oscar karakternya? Kayak Harito bilang, salah satu pendiri dari startup Mata Uang Digital. Orang yang cukup analitis gitu pikirannya, terus solutif, nggak takut buat ngomong, tapi gimana ya, risk taker, tapi kadang-kadang juga nggak suka ngeliat risknya apaan. Cukup pintar untuk ngeliat itu, cuman ngeri kalau Ciko ngeliatnya. Agak reaktif ya sebenarnya dia ya. Banget. Tapi dia agak mudah dimanipulasi dia. Agak lebih mudah dimanipulasi. Iya. Mudah ketimbang. dimanipulasi. Iya. Dia Trigger dikit, Ah. komporin gitu ya. Padahal hasilnya enggak. Gue yes man banget kan. Karena mungkin lo punya background story-nya ini dulunya. Iya. Pernah. Dulu pernah. Mau disebutin? Boleh di-share? Iya, jadi dulu dia Nggak pernah. nggak perlu disebutin detailnya, tapi lo punya masa lalu itu kan. Masa lalu kelam kan.
Masa lalu kelam gua di warnet gitu. Menjadi tukang fotokopi ya? Emang kenapa sih? Suka gigitin gitu. Ya udah kalau nggak apa-apa. Benar. Gitu Bang. Ya masa lalu Oscar lumayan kelam lah gitu. Kita berawal dari masa lalu yang kelam yang akhirnya memutuskan untuk mengubah nasib dengan semua kemampuan yang kita punya untuk bisa ngebangun startup company yang bergerak di uang mata uang digital. Betul. Kita bikin itu pioneer yang pertama satu-satunya di Indonesia. Di film tapi di spill dikit kan? Maksudnya Tonton aja background. ntar. Itu harus ditonton sih. Itu nggak boleh di. Oke. Peraturan film tuh show not tell. Wih. Nanti editor kita akan bikin teks yang pop up gitu, Cak. Show not tell. Kak Karin, karakternya Karin bagaimana sih? Tapi kamu nonton nggak sih biasanya, Mas? Atau cuman nanyain Cuman di gini awalnya aja. aja? Nonton sih kalau diundang mah. Kalau undangannya pas. Emang nggak bisa nonton di bioskop di CGV langsung? Langsung gitu? Iya, nonton satu studio, Ciko. Gua nonton sendirian lah. Selalu nonton gua tonton. Iya udah. Udah tenang dulu. Ini kapan mau jawab? Kagak bang, nanti kepotong dari gajinya bang. Satu kali tiket gitu ya. Iya, jadi kalau Karin ini seorang kepala divisi cyber di IKTA. Ini dia. Mana ya? Ini coba tanya Angga. Ini loh, saya agak sakit hati loh, begitu ketemu langsung dihajar. Tutup. Saya sakit hati ketika saya dapat rompi ini. Karena saya bukan bagian dari IKTA ya. Mohon maaf nih. Paksa semua IKTA. IKTA. Panjangannya apa Ikta? Indonesian Counter Terrorism Agency. Agency. Tapi ada satu lagi. apa tuh? Ini coba tanya Angga. Itu alasannya kita ngambil akronim itu sebenarnya. Ya tokohnya Karin sangat determine terus keras kepala sih in a way sebenarnya juga. Aku pikir semua perempuan yang punya obsesi, mimpi dan harapan besar gitu ya, dan cita-cita yang besar punya level keras kepalaannya sendiri gitu, yang lumayan ngotot, berani dan pintar. Menurut aku Karin ini pintar. Ya sampai dia bisa jadi kepala divisi juga, tapi karena dia hitungannya muda untuk jadi kepala divisi, ada aja pilihan-pilihan dia yang bikin masalah baru gitu. Iya. Wow. Jadi menarik banget. Kita lihat saja nanti dia bikin masalah apa. Besar ya. Gua baru lihat di Explore tadi pas lagi nungguin pas lagi OTW kesini, aku ngeliat di Explore gitu. Salah satu kejadian orang dewasa adalah membuat masalah baru, menyelesaikan masalah yang lama, Buat masalah baru. buat Dengan masalah yang membuat baru. masalah baru. Ya, terus-terusan aja gitu hidupnya. Terus aja gitu. Kayaknya hidup nggak pernah deh nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Menjadi dewasa adalah Iya. membuat masalah baru. Sekarang Iya, kita adulting ya Tunggu, soalnya. membuat masalah baru dan menyelesaikannya. Dan dengan- menyelesaikannya. Dan gak kabur sih. Dan gak kabur. Benar. Benar. Itu I think being adult Ya. adalah dengan kontrol dan nggak kabur. Betul. menurut aku. Nah itu yang menyelesaikan kita, dengan bijak kan maksudnya. Iya. itu yang kita hadapin berdua sebenarnya. Kita kan warga sipil yang hidupnya biasa-biasa aja gitu ya. Terus habis itu dihadapkan dengan sebuah masalah yang luar biasa yang nggak pernah kita. Kalau misalnya masalah cewek sih kita udah seringnya bro. Punya startup company uang digital biasa-biasa aja menurut mereka, gokil kan tuh. gokil. Kan, tapi kalau misalnya ini masalah Iya, ini masalah yang emang di luar. yang di luar nalar kita maksudnya. gitu. Lo bayangin ada Terorisme. dua orang yang civilian gitu, civilian apa? Bener Bener. civilian kok. Civilian kan? Terus Civilian. kayak harus punya masalah sama terorisme gitu kan. Iya. Ini kan masalah yang nggak kelihatan sebenarnya. Indonesia suka nggak lihat aja. Wes. Suka nggak diliatin. Sorry. Terus tunggu Salah sebelum, ini dilihatin. kan karena masih karena tadi ada kata terorisme. Meskipun film ini ada bumbu teroris itu, tapi kita sama sekali tidak mendukung gerakan terorisme. Ya. Itu Disclaimer, perlu Visinema tidak mendukung terorisme. sama sekali. Zoom, Jak. Anti-radikalisme. Anti-radikalisme. Pro diversity. Visinema keren pokoknya. Makasih loh. Kita sekarang ke karakter yang di kolom komentar rame, wah kenapa harus di-reveal sekarang Rio Dewanto? Tidak usah ngurusin hidup orang. Mas Angga mau reveal sekarang urusan dia, bos.
nggak usah, lu jangan nonton, nggak usah nonton yang ribet-ribet. Emang ada yang komen aja. Bukan marah-marah. Iya, jangan marah. Lagi roasting ya? Iya, maaf. Emang ada yang komen gitu? Ada yang komen gitu di Oh, akun iya? Kisinema, iya kenapa harus di-reveal sekarang? Iya nih reveal, Bu. Terserah aja, bro. Karena pasti ada sesuatu. Karena apa di-reveal dari awal. Karena kalau nggak tahu ya, ini pandangan gue. Karena projectnya sendiri jauh lebih besar daripada hanya sosok karakter Arok gitu. Dan ini kan project kolaboratif ya. Jadi bukan permasalahan soal Aroknya doang atau William atau Karin Oscar atau atau Karin semuanya. Tapi ya kita satu gitu. Iya. Akan banyak surprise, elemen of surprise yang jauh lebih besar ketimbang hanya mereveal Arok itu adalah Rio fucking Dewanto. Jawabannya mantap kan? Itulah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya aja. Ini bannya beneran kan, guys? Oh, Yang gila. mobil. Practical iya. Nah, Practical. kita tuh banyak banget pakai practical scenes. Jadi ledakan-ledakannya beneran, tapi ya tentunya semua dilakukan dengan protokol yang baik ya. Terus Safety-nya sangat dipikirin banget. banget, dipertimbangkan jarak semua kru dari area ledakan gitu. Itu dipikirin semua, jalan disisir dulu yang pokoknya semuanya beres, aman gitu. Yang bisa kita pakai praktikal, yang harus CGI gitu. Izin aman gitu. Pokoknya ini untuk film yang sangat beresiko, mitigasi segala bencananya aman. oke banget banget, gitu. Safety-nya bagus. Karena kita menggunakan juga tim dari Armory yang support persenjataan itu nomor 1 lah di Indonesia. Namanya Om Benny Armory. Benny Armory. Terima kasih Om Benny. Makasih banget Om Benny, dari kita Nonton banyak dong dapat di CGV Om Benny. pelajaran gitu kayak. Dan setiap abis adegan misalkan kayak kita megang senjata ada tata cara yang nggak boleh kita lakukan gitu. Contohnya kita nggak boleh pointing meskipun nggak ada ininya, Nggak ada isinya. nggak ada isinya. Atau meskipun itu hanya karet gitu Dami, tapi kita nggak boleh pointing ke orang betul. Memang dari sisi keselamatannya juga. Wah, parah. Padahal tadi, sorry, lu pas nggak boleh pointing itu emang pas lagi off Misalkan kan? lagi latihan dulu gitu, Lagi bisa latihan. kan? Iya, nggak boleh pointing. Nah, ketika lagi adegan ada apa sih namanya? Target line of target. Line of sight. Nah, misalnya orangnya ada di sini, tapi kita akan arahinnya ke sini. Nanti Om Benny akan ngecek dulu, kira-kira ini safety apa enggak ya? Line of fire-nya Line of fire. aman. Jadi misalkan Gitu. kamera di situ gitu ya. Kita tuh mau kelihatannya kayak nembak ke kamera. Itu kita nggak boleh ke situ gitu. Harus geser. Dan ada jarak, Gitu. Ada minimum jaraknya. jarak. Betul. Yang aman itu seperti apa? Kalau nggak aman, ya nggak dilakukan. Kita cari opsi lain. Menarik. Kita benar-benar ada pembahasan, bahkan sama Om Benny tuh pembahasan tentang kasus-kasus yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan Yes. dengan Pas lagi- alat bersenjata itu kita bahas gitu. Jadi memang kayak bukan cuman belajar satu hal tentang filmnya aja, tapi juga di luar itu disiplin megang senjatanya tuh ditekankan banget gitu dari awal. Untuk Jadi, mengantisipasi ya. betul, untuk antisipasi, terus ya we do respect Iya. the gun, respect the people gitu. Ini ya, mahir sekali menjawabnya. Ini workshopnya berapa lama? Kita udah Megang senjata dan segala macamnya itu. 3 hari ya kalau Jadi kita dapat bootcamp, bootcampnya Beda-beda. Nah, beda-beda. Kalau untuk yang senjata tuh kekhususannya kan ada di dirimu, ada Emil, ada Mas Bimo, aku, Gita, Gita, Nika Nanjani. Nika Nanjani, sama Fajar. Fajar Nugra. Oh, bukan ya? Weh, sepeda film. Andri Mas Adi. Fajar Nugra sih. Aku responnya, sorry. Aku makan respon kamu nggak cepet. Fajar Nugra saya tahu. Semua Fajar sebutkan, teman-teman. Ya, tokohnya namanya Fajar. Tapi yang main Andri Mas Adi. Kita belajarnya total kita workshop semua ada persiapan sebulanan. Tapi workshopnya macam-macam. Gitu. Workshopnya macam-macam. Untuk yang senjata berarti dalam waktu sebulan itu sama selama kita syuting, kita selalu dibiasain yang harus pegang senjata. Kita ada bootcamp di Jonggol, PM militer Jonggol. 3 hari. Nah, itu yang bootcampnya. Di luar itu ada latihan nembak khusus lagi gitu dengan teman-teman juara nasional gitu. Jadi kita dapat Dia curang di info. tengah-tengah syuting, dia tiba-tiba karena ada break, dia ke Solo gitu sama Mas Benny Armory latihan. Kan deket kita Klaten soalnya syutingnya. Iya. Jadi bisa geser gitu. Di sana ada yang teman-teman, oh iya, dan menyambut baik gitu. Oh mau belajar yang bener ya soal nembak gitu. Mau syuting pakai nembak, tapi kita juga respect sama tata caranya. Jadi kita dibukain, diberikan fasilitas, didukung sama
teman-teman nembak gitu. Seneng sih dapat supportnya. Keren sekali Om Benny, terima kasih Om Benny. Terima kasih Benny. Terima kasih, Om Benny. Terima kasih. Syuting di Klaten dan Jakarta. Iya. Berapa lama syuting? 41 Satu. atau 42. 41 kita 1 hari lebih cepat dari yang direncanakan selesainya. betul. 41 day. Yes. Iya. Lama ya? Cepetan nih. Dibagi-bagi soalnya. Iya. Ya. Yang Bapak yang panjang ya syutingnya, Pak? Mungkin karena syutingnya sehat kita juga semua kali. panjang. Syuting Semua sehat, panjang. mungkin karena syutingnya sehat ya. Nah, karena syutingnya sehat, kok. ceritakan masing-masing case best day on set. Best day. Every day is best. Iya bisa lah Ciko, 1 hari aja kan, pilih aja. Aku pas scene dimana kita intinya ada long shot panjang banget. Yang di dalam bertiga kamar. dan Oh, bukan. emosinya intens banget gitu. Yang sama Yang bertiga Agnes. sama Kan. Oh sama Ute. Oh iya, iya. Yang lagi jalan. Yang di Aku suka banget sih. Aku suka banget. Oh, udah nonton ya? Iya udah. Gue tuh punya trauma. Lu nonton emang? Ada cuplikannya nonton. Lagi bertiga lagi jalan. Mereka jalan di Blok M kan? Iya. Iya, di Blok M. jalan Jadi di long Madrid. shot, mereka jalan bertiga ngobrol gitu. Cuman ngobrolnya tak tok tak tok tak tok tak tok. Bayang tuh jadi Pak Arnan kan, pegang kameranya kan, long shot kan? Waduh. Kita aja juga bingung lampunya yang mana ya. Terus gimana kok Keren banget. yang tadi intens tuh? Iya maksudnya karena intens, gue tuh dulu gue ngerasa gue punya kelemahan pada saat gue jalan terus di titik-titik tertentu diminta untuk emang kebutuhan scene di situ, maksudnya di dialog ini gue harus berhenti di sini gitu, gue punya kelemahan di situ dan di situ ternyata bisa gitu, maksudnya akhirnya kelewatin gitu maksudnya. Gila. Kayak wah kelarnya langsung wah teriak-teriak gue. Nggak salah ya. Aktor terbaik FFI loh dia. Nggak salah, terbaik. Ciko aktor terbaik Kurniawan, nggak salah. Kan barusan saya lagi bilang saya kurang tuh. Duta FFI lagi. Justru. Duta FFI lagi. Yoi. Bisa lah. Gokil. Orang-orang terbaik tuh yang menyadari kelebihan dan kekurangannya. Betul. Izin. Oh. Sadarnya kurangnya dulu. William, best day on set. Best day on set gue mungkin pas itu salah satunya. Terus pas baru pindah ke Klaten sih. Pas saya ditembak-tembak, karena bukan ditembak beneran ya, cuman pakai script kan. Jadi kita ngerasa ada, wah apa nih, lari yuk. Lagi lari tapi aneh. Lari yuk gitu. Terus yang salah satu orang yang nembakin ya itu. Iya. Enggak dulu masa sanggup. Boleh kok dia udah ngomong. Aman ya. Apa lagi? Iya, dia nembakin jadi- script gitu. Kita ada scene di mana kita lari-larian gitu. Intinya di sebuah intinya lari gitu. Besi-besi gitu deh. Dan sambil ditembakin. Heeh. Dan ditembakin beneran ya, guys. Iya, Ya, pakai walaupun- script. Iya, tetap safe ya. Iya. Cuman takutnya kalau saya sih kebetulan beneran nih. Karena suaranya beneran gitu ya. Iya. Pasti di Kenceng banget. di kepala pikirannya ya itu mah beneran ya. Nah bayangin deh, kan kalau sipil, gua gitu maksudnya pada saat nembak, orang nembak aja muka gua begini nih. Iya. Gimana mereka? Iya benar. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi harus dan gitu. Harus kelihatan beneran emang pelaku ya. Iya. Sedulur Arok, Iya, sedulurku. best day on setmu apa? Sedulurku. Gua hari pertama syuting maksudnya produksi ya. Seharusnya hari itu gua nggak ada syuting, tapi gua mau main ke lokasi di studio, mereka syuting di kantor Ikta. Kita. tiba-tiba, Mas nanti selesai syuting di ini selesai langsung lanjut ya scene Mas Arok yang itu di TV. Hah? Kayaknya hari ini gua nggak ada callingan. Enggak, tadi Mas Angga yang minta. Lah gua kan belum siap ya. Maksudnya dialognya dengan panjang kalau lo lihat tuh. Yang di TV Yang di TV itu yang gua pakai topeng. Kalian sudah mencapai titik terakhir dari perjalanan ini. Ya gue sempat bilang sama Angga, enggak, nih gue belum siap ya, maksudnya gue belum menemukan intonasi yang tepat untuk gue nge-breakdown struktur kalimat, kemudian di sisi mana gue harus menekankan kata-kata yang supaya lebih terkesan intimidatif gitu. Terus Angga bilang ya udah nggak apa-apa, di take aja dulu deh untuk nge-guide juga nih, udahlah take. Terus gue bilang enggak. Tapi nanti ketika kita syuting di kantor, di markasnya Arok, nanti diulang lagi ya. Oke bro. Terus udah selesai, pindahlah kita ke Klaten, ke markas Arok. Enggak, di-take lagi dong itu. Enggak, gue udah happy kok. Yang bener ya? Iya udah bagus banget kok bener. Kayaknya enggak deh. Tapi ya udah ya, maksudnya yang bisa menilai kan mungkin orang lain ya, bukan gue. Apalagi Angga sebagai sutradara gitu ya. Tapi menarik aja buat gue, kayak surprise dari Angga tuh banyak banget gitu.
Selalu mengagetkan dia. Tapi sebenarnya intinya dia ingin men-challenge kita sih, kayak gue nanya, enggak lo pengen adegan ini gimana? Ya lo kan aktor, lo yang pikirin lah. Malah digituin ya? Iya. Tapi terus gue mikir, iya juga ya kan gue aktor ya. Kenapa gue harus, ya kan? Terus gue diskusiin dan memang dia orangnya sangat fleksibel ketika dan sangat open minded dan terbuka untuk berdiskusi dengan para pemainnya gitu. Jadi ya itu yang membuat kita juga pasti nyaman bekerja sama dengan beliau. Menarik nih, nanti gue balik ke konteks ini, tapi gue mau denger Kakak Karin dulu. Best day on set? This is hard. Sebenarnya ada, tapi yang menurutku seru nih yang barengan sama mereka nih. Bocah-bocah ini. Iya, berempat di mobil. Tapi sebenarnya best day kan. So, hari itu adalah hari kita syuting sampai pecah tim. Oh iya. Iya, ingat. Kan? Oh iya benar. Itu tensinya udah tinggi banget, udah masuk ke hari-hari terakhir syuting kita, Klaten. Hari-hari terakhir syuting, terus adegannya tuh tensinya tinggi banget. Ini bukan, tapi tensi yang menarik adalah timnya Visinema ini kan karena dibagi dua, terus ini diam-diam dua-duanya lagi nungguin ngeset tuh satu nengokin, udah selesai gitu. Jadi ada kompetitif gitu. Terus kita sih lagi jalan yang ini ya, terus satu udah belum lagi nungguin ngeset gitu. Terus cepet-cepetan selesai gitu loh. Seru banget dan menurutku kalau untuk ngomongin keseluruhan hari yang menarik banget ya hari itu ya. Memang ada scene juga yang kayaknya buat aku sebagai aktor tuh susah banget scene-nya. Harus ngomong action di waktu yang sama gitu. Terus kan kita udah berapa hari ya, terus aku belum pernah syuting pakai heels ya. Nah ini kita tuh selalu lari pakai heels dan senjata lo berat banget. Wow, terima kasih. Blocking. Iya, blocking. Iya, aku tuh udah heels sedikit, tapi nggak. Oh iya, nggak yang stiletto gitu. Enggak dong, tidak stiletto. Lihat gak hari itu, pas di dalam mobil kan, Mbak Putri kan ngasih senjata kan ke kita kan. Iya kan, ngasih senjata gitu kan dalam mobil. Terus habis itu, gue taruh sebelah Jiko, terus kita berdua latah. Gitu. Aku berat banget coy. Senjata beneran gitu. Bagus banget. Dan dia memang bener semuanya kayak, terus Kariri juga, aku merasa Astradanya aku bener-bener aku ngerasa dibantu banget gitu. Dan sadar betul semuanya. Ciko nanyain what can I do for you gitu. Maksudnya buatku sebagai aktor yang paling menyenangkan sebenarnya adalah kerjasama di antara semuanya gitu. Ketika kita bener-bener kita tahu di sini harusnya ke sana. Terus tadi bener katanya Mas Rio bahwa kita tuh nggak tahu whether we're good or not, whether we're enough or not, karena tetap banyak faktor yang dilihat gitu kalau di film. Mungkin kalau teater kita lebih bisa kontrol karena kita tahu ya, oh kan gue main begini, udah semuanya udah clear gitu. Di film akan banyak orang ahli yang melihat bahwa ini udah tepat atau belum gitu. Nah di sini tuh aku berasa banget tim Conti pusing banget sih tuh. Udah 4 orang, teknisnya Riwo. Ini seperti kayak menuju ke arah Arok nih, kalau tim Konitin. Gue tuh ya sepanjang film ini ya, ditanyain ya menjadi manusia yang sangat manipulatif banget. Iya, tolong ditanyain soal itu. Mau tahu nggak? Lanjut. Jadi gini, di hari-hari awal syuting, look gue kurang lebih ya seperti inilah ya, maksudnya dengan jenggot gitu. Tiba-tiba kan pencarian karakter tuh buat gue ya, metode gue adalah gue gak akan berhenti sampai project ini selesai. Nah di tengah-tengah tuh gue baru terpikir ketika gue breakdown lagi namanya Arok tuh sebenarnya Arok nama code name gitu, bukan nama asli. Nama aslinya adalah nanti ketika lo nonton mungkin lo akan menyadari nama asli itu siapa, asal usul nama itu dari mana. Nah terus gue berpikir bahwa oh dia kan nama ini kalau dikorelasikan sama ini kemudian membuat gue secara look gue pakai anting bro di sini. Tapi gue bilangnya gue baru tindik. Sebenarnya itu anting-antingan. Dan untuk membuat itu believable, orang makeup karena udah nggak continuity terus untuk buat believable orang makeup tiap megang hidung gue pura-pura nangis di depan tempat kita. Terus Angga sama timnya, seluruh tim meeting gara-gara tindikan gue yang nggak continuity, udah syuting sebelumnya nggak ada tindikan. Angga WhatsApp gue marah, baru sekali dia marah sama gue. Cibai, lo jangan pernah lagi ya ngelakuin kayak gini. Ini tuh bikin kita semua pusing, bla 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 bla, pokoknya lumayan panjang lah. Terus gue minta maaf, sorry banget ya enggak, soalnya gue baru kepikiran nih gini. Oke tapi jangan lagi ya, sip.
karena itu kan sebenarnya bohongan ya. Diselesai syuting nih udah pas rap, gue minta maaf ke satu-satu, gue bilang bahwa ini sebenarnya bohong, tapi gue jelasin alasannya kenapa. Karena gini, yang kan gue ini kan sosoknya Arok itu sosok yang membela juga kaum yang termarginalkan, termasuk juga kaum buruh. Jika nama aslinya Arok itu dikorelasikan dengan yang tadi gue bilang, kemudian diturunkan kepada sapi dan kerbau, untuk membedakan sapi dan kerbau yang pekerja atau enggak di mana? Dicucuk. Ya kan? Ya. Di hidungnya ada antingnya. Jadi sebenarnya ada maksud di balik itu, bukan hanya sekedar biar kelihatan keren nih. Iya kan, biar kayak Tara Basro gitu keren. Ya. Tapi emang keren Tara. Maksudnya iyalah, dia Culture banget. Kalau gue pernah lihat tim situ, Tara culture gila. Culture gila. Gue pengen beneran tapi kayak sakit ya. Sakit sih. Nantilah mungkin ya. Nah, kita pertanyaan selanjutnya ini, kita akan menjadi orang Indonesia sesungguhnya, yaitu, Ciko udah tahu nih, yaitu ngomongin orang yang tidak ada di tongkrongan. Pertanyaannya adalah bagaimana, ini yang pertama maksudnya kali. orang yang tidak ada di tongkrongan? Yang nggak ada Yang ada lagi di yang sini. laki. Itu harus di dalam project ini? Ya, Nggak mau yang di project lain boleh? Atau siapapun itu? boleh ntar kita. Terus sebentar, ini yang pertama kali sama sedulur Angga siapa? Lu ya? Sama kakak Putri udah ya? Oh, aku nggak pertama. Udah pernah sebelumnya. Oh, lo doang nih berarti. Bagaimana bekerja bersama sedulur Angga? Lu kan udah banyak nih. Ya, gue sangat beruntung. Gue bisa membedakan di mana ketika pekerjaan kita sebagai partner yang profesional, tapi ketika di luar pekerjaan ya emang kita sahabat. Gitu. Jadi kita tahu waktu dan Beda-beda ini ya. untuk membawa ke masing-masing diri kita seperti apa gitu pembawaannya ya, gitu sih. Dan ditambah Angga tuh juga semacam apa ya, guru spiritual gue kali ya. Gue selalu kalau minta masukan apa pasti ke Angga gitu salah satunya. Karena mungkin dia bini gue juga bintangnya sama. Jadi lu lebih enak Iya. ngobrolnya gitu. Menarik. Ardi tuh? Gue beberapa kali kerja sama Mas Angga sih rasanya gue bisa explore hal yang gue lakukan di set gitu ya. Jadi kayak misalnya yang tadinya gue kebayangnya apa pas di set, tiba-tiba Mas Angga ngasih insight gitu. Oh iya benar juga ya. Gitu. Lo ngelakuin ini ya. Gitu. Kalau kayak gini lucu juga nih tuh. Oh iya juga ya. Gitu. Jadi kayak gue ada Eye opening ya? Iya jadi udah punya jadi satu visi sama dia gitu. Visi Nema jadinya. Terus gini. Lucu banget. Lucu banget. Bagus maksudnya. Lucu banget. Gue udah keren. Kayaknya mau ke visi Nema nih mas sebenarnya. Itu visi Nema jadi. Keren banget. Ciko, kita biar jawabannya menggelegar. Ciko terakhir ya. Kakak Putri dulu. Sebelumnya udah pernah sama Mas Angga, tapi ini yang screen time-nya paling banyak ya Bung. Dan kaget pas ditawarin pertama gitu. Cuman terus kayak, tapi ini Mas Angga sih yang nawarin, pasti punya tujuan tertentu gitu. Jadi kayaknya aku lebih percaya sama dia daripada sama diriku sendiri gitu pas ditawarin. Yang bener Mas, serius nih. Iya katanya. Udahlah ya, udah, lu sama kita deh. 3 bulan dia di blok. Buset, nggak pernah aku di blok selama itu buat project gitu kan. Kayak, oke, banyak nih yang gue pertaruhkan nih kalau aku bener-bener 3 bulan cuma ngerjain satu project gitu kan. Tapi ya worth it sih, memang banyak banget yang harus dipelajari gitu. Dan Mas Angga sangat pinter banget kan ya Mas Angga tuh ya. Jadi dia juga termasuk orang yang bisa bilang bahwa kan selama ini karena dapetnya dikit-dikit screen time-nya pendek-pendek gitu, jadi aku bisa nanyanya banyak, ngedrillnya banyak gitu. Terus Mas Angga tuh bilang gini, nah Put, kalau lu nanyanya, ketika screen time lu dikit dan lu nanyanya banyak, lu gali, lu ngulik gitu, kita langsung berasa banget tuh concern sama tokohnya. Nah, ketika sekarang screen time-nya banyak, dan lu banyak juga nanyanya sama gue gitu, dan beberapa kali, mungkin untuk beberapa orang lu akan lebih terlihat insecure sih gitu. Terus, lah itu benar Mas, saya insecure aku gitu, karena banyak banget gitu. Dan takut identitinya sama segala macam. Tapi gue ngerti Pot gitu. Dan Mas Angga tuh bener-bener ngejawabin semua pertanyaanku gitu. Padahal kan dia udah banyak ya, pikirannya udah banyak gitu. Tapi dia mengerti gimana cara bikin aku ngerti. Dan gimana caranya aku bisa incorporate pikiranku dengan perasaanku soal tokoh gitu. Karena aku ngerasa kalau nggak kelar di kepala, nggak nyampe nih, nggak nyampe ke sini gitu. Nah Mas Angga tuh sangat memfasilitasi itu gitu.
Dan betul open banget gitu. Mungkin Bung Ipang juga pusing ya. Kita begitu ketemu duduk semua pemain bisa kayaknya harus ada yang digeser nih naskahnya gitu. Harus ada yang dibalik lagi nih. Kayaknya ini perlu kita cari lagi kata-katanya bener ini apa enggak gitu. Dan mungkin itu yang paling menarik ya. Dan Mas Angga tuh orang yang mau beneran sama kita di lapangan. Dan itu jadi penting banget. Kayak misalnya Mas Bimo adegan sama kamu banting-bantingan Mas Rio ya. Terus Mas Bimo cerita pas lagi gue kayaknya iya nggak ya, gue mendingan sendiri apa gue pakai stand ya gitu katanya. Tapi terus Mas Angga, nih gue pegang kamera nih, terbarengan nih jatuhnya kita nih gitu. Nah Mas Angga tuh kayak gitu. Iya. Termasuk kalau misalnya udah, jadi dia nyobain. Ada menurut aku yang pegang senjata, abis itu aku jongkok ngeluarin pistol gitu. Nah secara posisi badan, tubuh, dan mesti merhatiin kamera, timing dan segala macam tuh ribet banget gitu. Nah instead of Mas Angga ngasih tahu dari jauh dari monitor, gini gitu, dia akan ngomong terus nyamperin bener. Dia akan nyamperin, coba boleh gue pinjem nggak senjatanya? Dia nyobain, dia pegang senjatanya, dia cobain terus gini-gini, kayak gini, kayak ini bisa nih, kayak gini ya. Kalau gini gimana? Oke Mas. Gitu. Jadi kita ngerasa bahwa dia betul-betul with us along the way. Wow. Apakah jawaban Ciko bisa top jawaban Kakak Putri? Kenapa jadi kompetitif ya? Gimana bekerja bersama sedulur Angga? Enggak, ini mah nggak diedit, gampang gitu. Tadi lu nanya lagi pergi. Oke. Sini. Wis, ada biasa titipan dari redaksi. Oke. Silakan. Lanjut. Ya, Apa tadi pertanyaannya? Bekerja bersama Pak Angga. Angga tuh salah satu director yang gua suka cara direct karakter. Pertama itu, kedua Angga ini kan skalanya masif banget gitu. Gua nggak pernah melihat dia nggak tahu mau ngapain. Dia selalu tahu mau ngapain gitu maksudnya. Walaupun ya masalah, apalagi produksi kecil aja ada masalah, gimana produksi gede gitu, kayak misalnya dia gitu. Enggak, tapi gue sukanya tuh Angga tuh nggak pernah kelihatan, bukan maksudnya masalahnya tetap kelar, tapi nggak pernah, gue tuh ngeliat dia tuh nggak pernah ada masalah. Oh ya udah gini aja gitu. Solutif. Iya, solutif banget. Dan dia selalu tahu pemainnya butuh apa. Kalau at least ke gue ya. Jadi ada momen dimana scene sebelum, intinya kita scene kan loncat-loncat gitu. Dia tuh sering ngasih lihat, dia ngedit on lokasi. Jadi setelah take, dia minta waktu bentar gitu. Between 15 mau menit. set, iya, mau ngeset yang lain, setnya pindah, ganti lampu segala macam, dia ngedit terus dikasih lihat ke kita. Ini nih kira-kira mungkin tone kayak gini nih. Tone emosinya. Kayak gini nih temponya nih, kayak gitu-gitu kan. Pertama gue nggak pernah dapet treatment seperti itu dari director lain, dan gue ngerasa personally gue ngerasa Angga tuh orang yang sangat amat hangat. Gimana ya, kayak enak banget nih, lu cobain deh, lu ngobrol deh sama Angga deh. Tapi ini Angga jangan tahu, dia tuh kayak Suneo kalau dia tahu. Oke, pertanyaan tadi kita edit semua. Tapi selain Angga ya, Tidak tayang. kalau gue boleh nambahin, Mas Lukman Rosadi juga Oh my god. gue wah banget. Pak Dia Guru sebagai banget. acting coach juga gitu. Iya. Gue banyak banget dapat pelajaran baru, terutama Kalau di bola, dalam hal acting. Pak Lukman pelatih teknik nih deh. Dia ngajarin ya, pemain. Iya, gitu. bener-bener. Bener. Even, tapi lebih sih, maksudnya nggak cuma teknis, tapi Bener. kan maksudnya ngomongin misalnya, oh cara nendangnya begini. Tapi Mas Rosa tuh kalau dianalogiin mungkin bisa ngomong, coba pada saat kamu nendang, kamu bayangin yang di situ tuh mimpi kamu kayak gitu loh. Iya. Ke situ. Wis. Ngasih analogi ya. Iya, parah Iya, sih. iya. Dan tenang aja gitu, zen. Iya, iya. Zen banget. Ya. Ini murid favorit. Ini soalnya zen aja kalau ngobrol sama Mas Rosa kan, jadi sering aja gitu ngobrol terus ngomongin soal karakter gitu. Ya kamu ini, oh iya benar juga maksud saya. Jadi bisa diaplikasikannya dengan baik. Gitu. Gitu. Makanya nih, gue mau nanya. Pertanyaan selanjutnya memang ini titipan redaksi dari saudari Yunita. Yes. Sebagai hacker di film ini, Tok, Nah, apakah lo belajar dari hacker sebelumnya di Visinema? kita dapat workshop Ethical hacking. ethical hacking ya, tapi dari sebelumnya nggak ada. Ada ethical hackernya datang. Oh, iya. Ha-ha. Hacker MRS. MRS. Siapa coba hacker MRS? Ya Ucup kan? Iya, iya. Ucup, iya, Bener. terus? Enggak, gua nggak belajar. Belajar Ucup, Ucup. ya. Tapi lo beneran belajar ethical hacking? Kita belajar, kita dapat workshop ethical hacking, terus kita belajar dapat workshop juga tentang mata uang digital.
Yang ternyata Mas Rio juga ikut workshop ethical hacking-nya. Oh sih. Gitu. Makanya sekarang handphone kita mati semua kan, coba cek deh. Jadi sekarang siapa tuh yang nge-hack? Gue kan aman. connect Dulu coba kan nih, connect Apple Aman, TV, connect Apple TV. Janganlah. Once lo connect abis tuh handphone. Oh, Udah kok. udah. Udah. Goodbye. Aman kan ya, Beko? Udah jangan dimain-mainin terus. Ya. Kayak ikut kepikiran nih. Selanjutnya. Ikut kepikiran. Dapat dari mana sih bolpen? Kok tiba-tiba pegang bolpen? Ya ini dia, ini alat hacking Yang ini kan? Ini alatnya nih, Oh, ini alatnya nih. Inilah alat yang Sinyal gitu, dia peluncur sinyal gitu. zoom. Ya. Pertanyaan. Dia berharap diperhatiin loh ini tadi loh. Maaf sedulurku. Ini mau masuk pertanyaan terakhir karena kita banyak lembaran tuh banyak konten kita panjang hari ini. Apa apa bang? Pertanyaan terakhir. Kenapa terakhir kata panjang? Ya Q&A-nya. Gitu. Kan nggak gatel, ngapain digaruk? Bingung, maksudnya bingung. Mulai ya. Nggak suportif lah mau. Udah penutup. Happy Pertanyaan nggak? terakhir apa penutup? Pertanyaan terakhir. Mas Arok terakhir ya dari William dulu. Apa tuh? Mas Arko terakhir. Happy nggak sama peran ini? Gue sih Vito happy. William. Gue sih happy ya. Gue sih cukup happy sama perannya, terus happy banget juga bisa dipercaya lagi sama Sangga untuk memerankan karakter William. Happy banget bisa ketemu teman-teman yang luar biasa pastinya, dan tim yang sangat amat profesional gitu ya. Dan itu sih gue very happy and blessed. Godspeed. Nice. So asik banget. Dia kalau emang asik nih. Love besar. Lo skena banget. Asli. Ciko, happy nggak? Happy Nggak sama peran ini ya? Nggak, gue stres banget. Tadi bikin gue stres, parah. Lu stres karena nggak kebagian scene action? Bukan. Siapa yang nggak kebagian Itu scene gue action? tambah. Gua sama dia nggak. Kita ada actionnya juga. Ada, gue pegang senjata. Tapi tembak-tembakin dia. Itu juga ada kok. Iya. Action kan itu kan? Action itu. Kita lari aja udah action. Itu udah. Benar action juga. banget. Lo stres sama peran ini. Stres. Gue happy-nya karena dikasih kepercayaan sih, maksudnya dikasih kepercayaan buat mainin satu perannya sangat amat intellectually, dia punya skill, maksudnya secara intelektual tuh cukup berbeda dengan apa yang gue punya gitu maksudnya. Merendah. Oh enggak, berbeda, bukannya. Padahal ngitung satu kodi lo paling cepet kemarin lo. Iya. Gua Satu tuh kodi nggak berapa? ngerti men. Itu Satu dia empat. gua. Satu kodi 20 bang. Gua nggak tahu bang. Satu kodi berapa gua? Gross itu sorry, satu gross, satu Satu Dia empat. cepet Satu banget kemarin empat. ada games gitu kayak wah anjing pintar banget ya anaknya. Satu kodi berapa? IQ-nya 20 ya? tinggi. Satu kode. Itu kan 20. Oke, udah ya intinya stres tapi pada saat udah kelar gitu gue ngerasa grateful. Gitu kan. Iya sih, bersyukur. Nah, Ya lah gimana nggak bersyukur. bersyukur ya bang ya, dari tukang fotokopi bisa punya bisnis gokil. Wah. Mimpi anak Jakarta mana itu bisa kayak gitu. Cuma dari Klaten. Kan nanti di brief aja 12 kemudian mampus lo udah terus. Entah itu klipnya panjang tuh. Itu liatin ya. Itu tadi pertanyaan terakhirnya. Udah ini nggak usah. Spill fun fact. Enggak itu. Karin belum? Mbak Putri belum? Iya ini Mbak Putri terakhir. Mas Arok terakhir. Mbak Putri belum loh. Iya. Katanya kesetaraan. Iya ini loh Pak Arok. Ini Iya. kan Mbak Putri lagi mau jawab nih. Happy nggak sama peran menjadi kepala divisi cyber nih yang pasti pusing. Langsung judgmental deh. Langsung pusing. Kalau orang Jawa bilang bunga. Bunga. Aku bahagia banget sih sebenarnya dapat ini, pengalamannya dan kepercayaannya jelas seperti Ciko bilang. Kupikir ini salah satu peran yang didambakan ya sama aktor. Iya sih. Kita dapat upgrade skill gitu. Otomatis dari sini kalau nggak ada film ini aku nggak tahu kapan aku bisa pegang beberapa macam senjata api beneran, belajar skill nembak beneran, belajar ngedrift, bisa ngedrift, bisa bikin donat nih sekarang udah. Terus nggak tahu kalau diulang bisa apa enggak. Udah bisa gitu sama Ute, sama Lutesha belajar ngedrift bareng sama aku. Terus
bener-bener ngelakuin adegan tanpa stun gitu. Akhirnya syuting lari-lari pakai heels juga gitu. Terus pokoknya cakep lah gue pas di situ gitu. Cakep tapi nggak makeup yang gimana gitu. Pokoknya aku merasa keren banget. Terus Keren. terus jadi terima kasih. Terus jadi bisa aku merasa aku tuh gaptek banget orangnya. Nah, di sini kayaknya gue nggak kelihatan gaptek deh. Gitu. Kepala divisi cyber kan gitu. Terus ya tapi sekaligus dapat peran yang sangat human. Ada 1-2 scene yang bikin kita kan ngerasa kalau intelijen tuh keren banget tokohnya gitu ya, kayak superhuman aja gitu. Sementara di sini betul superhuman tapi orang yang nilai-nilai kemanusiaannya tuh lekat gitu, solid muncul semua gitu. Yang paling keren di semua tokoh yang ada di sini kita pada akhir bisa milih dan kalau fate kita nggak kuat nih sama apa yang kita percaya goyang sih. Goyang sih. Ini ceritanya Bung Ipang juga gawat banget nulisnya. Berhati-hati kata-kata yang dipilih dan berhati-hati banget tentang bagaimana membuat art tokohnya gitu. Karena seperti Visinema pada umumnya bikin banyak multiplot gitu. Dan semua tokoh punya tajinya sendiri gitu. Nah, Karin juga begitu. Aku merasa bahwa Karin bisa jadi satu representasi perempuan yang kuat, pinter, berdikari, tapi juga sekaligus manusiawi. Sedulur Arok, silakan dihantarkan kebahagiaanmu terhadap peran ini. Ya begitu, terima kasih. Wih, Garingan. menggenggar sekali jawabannya. Apa ya, gue agak sulit untuk memberikan komentar objektif gitu ya, karena ini kan bukan proyek pertama gue sama Angga pertama. Terus, tapi yang pasti gue melihat eskalasi dari kemampuan Angga, dari visi, dari skill, dari apapun itu gitu ya, bahwa dia menunjukkan kedewasaan dan juga membuktikan untuk perfilman Indonesia naik level. Mungkin karakter mereka berdua menjadi pionir startup company, Angga menjadi pionir di perfilman Indonesia untuk membuat satu subgenre baru disuguhkan ke penonton gitu menurut gue. Karena ketika gue nonton MRS, gue sempat minta casting, tapi ya ini udah sering gue ulang gitu. Nggak, gue casting dong jadi Raden Salehnya. Nggak ada Raden Saleh kata dia. Oh, kan gue nggak tahu, kalau gue belum baca skenario-nya ya. Gue tahu judulnya doang kan. Terus akhirnya dia menawarkan ini sesuatu hal yang gue nggak pernah expect, karena kalau ngelihat secara postur dan look gue gitu ya, mata gue sipit. Gue nggak bermaksud rasis karena gue dari daerah Chinese ya. Mata gue sipit, dan beberapa project dia juga gue memainkan karakter berdarah Tionghoa. Terus gue juga nggak yang kayak Chico Jericho, badannya gede, suka fitness. Ngerti nggak? Sosok Arok tuh kan yang ketika gue baca ya kayak, wah ini sosok yang apa ya, yang simpatik, tapi juga karena dia punya background militer, dia harus terlihat secara postur memang punya sikap yang bengis nggak sih Arok tuh? Nah, ini yang menarik nanti nih. Oke, ya, gitulah pokoknya. Gue nggak pernah terbayangkan bahwa gue bisa memainkan karakter seperti ini. Terus yang kedua, oke, menurut orang memang nanti akan ada yang melihat karakter Arok ini bengis, ada juga sisi yang mungkin ya, ini mungkin akan pro terhadap Arok gitu. Jadi di film ini tuh layernya banyak banget dari seluruh karakter, even dari sisinya Ikta pun juga Angga membuat sisi manusiawi dan realita hubungan relasi antara setiap manusia tuh dibikin manusia mungkin seril mungkin ya. Iya kan? Bener gak sih? Betul. Realistis banget gitu kayak. Betul. Ya. Lo nonton MRS kan? Menurut lo realistis gak? Relasi terus diantara, kenapa mereka berbuat itu, kemudian mereka mendapatkan problem. Kalau gue sih ngerasa kayak iya realistis banget, mereka nggak punya kan masuk akal kan. Iya kan? Slice of life kan? Gue suka banget ini. Ya enggak, maksudnya yang diambil slice of life-nya benar. Iya, tingkat ke rata nama kita ya, kita juga kalau di posisi mereka ya pasti akan mencuri dong. Tapi Visinema tidak mendukung pencurian.
Iya, sama halnya kita nggak mendukung terorisme. Terorisme, betul. Iya, iya. Ya sama lah kayak lo nonton film apa ya, di film Hollywood gitu di luar atau film Korea yang tentang ngebunuh-bunuhin orang, emang kita mereka mendukung bunuh orang kan nggak juga. Nggak juga. Iya. Gitu bro. Terima kasih. Rekan-rekan keren sekali nih dari Kamu juga keren men. dari Ikta dan bukan Ikta. bukan Ikta dan itu bukan terpaksa Ikta. Ikta jadi Terpaksa. Tapi harus lihat dong yang dimerahin. Wis, Love. ternyata bisa nge-zoom kameranya, belum di lensa kita. Kode. Apa-apa. Terima kasih sudah Thank ngobrol. you. Terima kasih segala kru yang bertugas. Terima kasih teman seru yang udah nonton. Subscribe kalau mau subscribe itu urusan lo. Gua nggak pernah mau minta subscribe. Like kalau udah nonton filmnya. Komen lo pro atau kontra sama Arok. Jangan Arok doang dong. Pro atau kontra dan suka atau tidak dengan film. Karena komentar kalian tuh penting banget buat kita untuk pastinya membuat lebih baik lagi untuk kalian ke depannya. Bener gak? Yes. Yo, Mantap. tayangan ini boleh ditonton sama semua orang kecuali lo yang belajar ngehack tapi buat stalking mantan. Waduh. Terima kasih. Wah. Stalking mantan. Jadi kalau stalking yang lain boleh? Boleh? Nggak tahu juga. Ini ke atas tahu filmnya. Ajakan nonton. Teman seru CGV. Jangan lupa nonton 13 Bom di Jakarta tanggal 28 Desember 2023 Di seluruh bioskop. Di seluruh bioskop CGV nggak? nggak apa-apa, Man. Nggak apa-apa.